Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel saya Ricardo Lumanggaol. Pada hari ini, tepatnya di malam hari tanggal 24 Juli hari Senin ya, tahun 2023 tentunya ya. Jadi di konten yang saat ini sedang saya buat, mungkin saya akan coba untuk membuat konten perkenalan ya, konten perkenalan ya, karena setelah membuat konten pertama dan konten kedua, sepertinya saya lupa sesuatu gitu. Saya lupa sesuatu untuk sebagai konten kreator pemula. Saya lupa memperkenalkan diri saya gitu. Jadi abang-abang, kawan-kawan, izinkan saya di konten saya saat ini saya akan memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan konten apa sih yang saya buat gitu. Kalau untuk lebih simpelnya, saya coba langsung memperkenalkan diri saya. Ini nama saya Ricardo Lumanggaol. Salam kenal semuanya, abang-abang, kawan-kawan. Jadi di saya ini sebagai seorang konten kreator pemula. Jadi saya mencoba sebagai konten kreator pemula untuk membuat konten-konten gaming, karena berhubung untuk game-game yang lagi pada eksis gitu ya, yang lagi pada populer, yaitu Mobile Legends. Saya coba mengikuti perkembangan zaman tentunya ya. Jadi saya juga ikut-ikutan membuat konten gaming Mobile Legends juga. Jadi ya ini saya coba dari perjalanan saya, ranked saya yaitu Epic 5 ya, untuk seterusnya nanti sampai sejauh mana, kalau bisa sih sampai Mythical Glory ya. Jadi saya mau sedikit cerita ataupun curhat nih kawan-kawan ya, abang-abang. Di konten pertama dan kedua saya sempat agak penyesuaian gitu ya, agak bingung untuk membuat konten, tapi saya coba terus belajar melihat konten-konten para konten kreator lainnya yang ada di YouTube. Saya ikuti panduan-panduannya, dan yang mau saya ceritakan di sini, setelah saya membuat konten pertama dan kedua itu ternyata nggak segampang ekspektasi yang saya bayangkan gitu untuk menjadi seorang konten kreator. Karena setelah saya membuat konten pertama kedua ini, awalnya saya berniat untuk mencari dukungan dari circle yang paling kecil dulu ya, yaitu keluarga saya. Ternyata kurang gitu. Jadi saya mau curhat gitu kawan-kawan, ternyata untuk menjadi konten kreator itu nggak segampang yang kita bayangkan gitu. Tapi intinya di konten perkenalan saya ini, saya ingin memberikan sedikit pesan moral ya, tetap berjuang aja, apapun posisinya, tetap positif thinking aja, tetap objektif aja, lakukan aja apa yang saudara-saudara cita-citakan, yang saudara-saudara impikan. Karena saya berprinsip orang lain bisa, kenapa saya juga enggak gitu kan. Jadi saya coba untuk teruskan. Dan kenapa saya mau membagikan curhatan saya ini ya, setidaknya mungkin kawan-kawan yang mau mencoba menjadi konten kreator yang pemula gitu ya, bisa merasakan hal yang sama dengan saya dengan nantinya. Oke lah, baik, itu aja dulu kawan-kawan. Jadi saya coba langsung perkenalan diri saya. Di konten saya ini ID saya itu bernama Maestro ya. Jadi kebetulan di sini saya udah dapat title beginner untuk menggunakan hero perangko ya. Jadi saya dapat title beginner untuk penjualan nomor 7 gitu ya. Jadi saya sedikit pamer dulu di sini ya. Kebetulan saya udah dapat title beginner ya, walaupun masih beginner ya, boleh lah untuk dipamerin gitu ya. Jadi ID saya itu 1364 522146. Itu namanya Maestro. Itu untuk profil saya ya. Ini untuk album, hasil pertandingan dan lain-lainnya dan seterusnya ya. Oke. Jadi itu untuk sekedar untuk info profil dan video ranking saya. Di sini bisa abang-abang dan kawan-kawan lihat, saya masih
Epic 5 ya, Epic 5 bintang 3, dimana saya memulai main game ini baru semenjak sekitar bulan Februari tahun 2023 ya. Jadi saya masih kategori seorang pemula untuk pemain game ini. Tapi setelah saya terus belajar, ternyata hasil pembelajaran saya itu ya cukup lumayan lah, bagaimana tentang mengenang hero, build, emblem, dan ya hasilnya sampai sejauh ini saya masih cuma dapat di Epic 5 ya. Rank saya di Epic 5 bintang 3. Jadi begitu untuk profil saya. Sebenarnya gini ya, kalau saya membuat konten ini, visi misi saya itu apa adanya gitu. Jadi jatuh bangun saya di dalam membuat konten sampai perjalanan season saya nanti, perjalanan ranked saya apa adanya gitu, mau hancur mau kalah gitu. Jadi di sini kawan-kawan bisa melihat nanti ini pesan moral saya itu, saya membuat konten yang natural, yang asli gitu. Seperti yang kayak di konten kedua tuh, kenapa ya durasinya panjang sekali. Jadi itu sebenarnya saya lupa menjelaskan kalau nanti saya akan membuat konten gaming yang apa adanya, natural gitu, karena saya punya pemikiran nggak semua yang harus kita tampilkan itu yang perfect. Karena dalam setiap proses kehidupan seseorang itu pasti ada juga yang mengalami sakit-sakitnya gitu, nggak semua hal-hal itu yang hal-hal yang senang gitu kan. Jadi saya ingin melihatkan proses perjalanan saya yang seperti itu di dalam konten saya ini, begitu. Jadi di video kali ini saya akan mulai nanti bagaimana seterusnya, konten-konten seterusnya apa adanya, dan ya seperti itulah intinya perjalanan saya nanti apa adanya, mau kalah mau menang gitu kan. Pokoknya saya coba buat terus konten perjalanan saya dari Epic 5 seterusnya lah, sampai pokoknya kalau bisa sampai mythical glory gitu ya. Nah, untuk mungkin untuk perkenalan hero ya, hero saya di sini cuman baru memiliki berapa ya, hero ini baru memiliki sekitar, mana sih untuk hero, oh ini 24 hero ya. Saya baru memiliki sekitar 24 hero dan 15 skin ya. Maklumlah abang-abang, kawan-kawan, saya masih seorang pemula ya. Jadi untuk hero-hero yang saya miliki ini tank, ada Alice, ada Tigreal, Akai, Franco tentunya andalan saya, dan Fredrin ya. Kebetulan di sini yang udah ada skinnya Alice, Franco, dan Bang Fredrin gitu. Ini untuk para romer, saya termasuk seorang romer loh gitu loh. Jadi saya sering menggunakan hero tank gitu. Kalau hero fighter ini ada Balmort, Alu, Jilong, Dirot, Sylvana, Yuzong, dan Fredrin. Ini favorit saya Dirot tentunya ya, Dirot dan Alu. Kalau untuk Balmort, Jilong saya kurang ya, apalagi Yuzong kemarin baru belajar gitu. Yang jelas ini saya lebih sering menggunakan Alu. Ini ada tandanya, ada tanda apa sih namanya ini ya, yang sering kita gunakan master gitu ya, bahwa ini expert gitu. Ini baru adalah hero yang sering kita gunakan. Ini juga di road. Nah, itu kalau untuk hero-hero yang sering saya gunakan di fighter. Kemudian di assassin saya lebih sering menggunakan Karina ya, andalan saya. Kalau untuk Natalia maling saya masih cupu, masih baru belajar, apalagi Link susah kali. Saya kurang begitu ahli dalam menggunakan hero Link ini. Kemudian untuk mage di sini andalan saya ada dua, yaitu Valir dengan Cecilion. Masman andalan saya ada dua, Clean dengan Melissa. Jadi waktu cerita sedikit lagi nih ya, kemarin waktu memulai pertama main game ini yang hero yang saya gunakan pertama, yang saya suka ini Clean gitu loh. Karena nggak tahu kenapa, mungkin karena dulu saya suka main point blank gitu ya, yang game yang ada unsur tembak menembaknya. Jadi saya melihat Clean ini ada unsur tembak menembaknya, saya suka aja gitu. Dan saya pun akhirnya
setelah menggunakannya kayaknya cocok aja gitu, simple penggunaannya kalau untuk hero clean ya. Ya begitulah. Dan hero Melissa juga ya, ini yang uh, hero yang saya cukup sering gunakan karena ada titel, sampai ada titel expertnya. Begitu kawan-kawan. Melissa ini pokoknya karena saya lihat orang itu ya, pertamanya mainnya kok susah banget ini ya Melissa. Akhirnya saya coba juga ikut beli Melissa. Kemudian ada, kalau Mia ya sama Layla, orang-orang tuh pada suka pakai pakai hero Mia sama Layla. Kalau saya enggak gitu. Malah saya kalau pakai Mia sama Layla saya malah cupu gitu. Malah nggak ngerti sama sekali gitu kan. Kalau orang-orang bingung ya, mungkin beda orang beda kesukaannya gitu. Tapi kalau saya pertama main saya menggunakan hero clean karena nggak tahu cocok aja gitu. Senang aja kalau pakai clean. Nah, ini hero clean saya, dan cukup cukup inilah ya kalau untuk perjalanannya, cukup banyak gitu ya. Kalau untuk hero clean saya udah berapa ini ya, saya masih bingung ini berapa, pokoknya banyak banyak hasil saya itu, peningkatan saya rank maupun apa saya, kredit skor saya itu dimulai dari hero clean gitu. Terus di hero selanjutnya yang tipikal support ini saya ada Bang Tigril, Bang Prangko tentunya, dan juga Rapela ya. Ini andalan saya Rapela. Saya suka aja ini dengan hero satu ini karena gimana ya, benar-benar menyupport kawan gitu kalau main. Apalagi kalau kawan lagi sekarat, dia bisa ngisi data kawan gitu kan, dan menambah moving speednya. Saya suka aja nih sama hero satu ini kalau saya sebagai support. Nah jadi itu abang-abang kawan-kawan, semua hero-hero yang saya miliki, perkenalannya untuk hero ya. Kemudian setelah perkenalan untuk hero-hero yang saya miliki, mungkin kita akan memperkenalkan diri di emblem. Ini persiapan pertarungannya, preferensinya emblem, dimana sini saya untuk fisikal masih level 45. Jujur ya, waktu di awal main saya masih bingung nih level-levelnya, tapi kenapa emblem saya fisikal yang duluan cepat naik, saya pikir kalau emblem fisikal ini begitu penting gitu. Jadi makanya saya selalu upgrade di emblem fisikal. Yang lain-lainnya saya belum paham, tapi setelah saya bertahap akhirnya baru saya ngerti. Cuman karena saya lebih dahulu menggunakan emblem fisikal, lebih dahulu sering mengupgrade emblem fisikal, makanya emblem fisikal saya lebih tinggi dari yang lain-lainnya gitu loh kawan-kawan abang-abang. Nah terus kita lanjut ke emblem tank. Saya masih level 35, level assassin saya masih level 39 dan seterusnya ya. Nah di sini saya masih bisa menaikin level tank saya ya, sesuai dengan magic dash yang saya miliki. Ini ada 253, dan juga emblem marksman saya membutuhkan ini ada 248 magic dash ya. Nah saya sudah memiliki 253, artinya saya boleh menaikkan level emblem tank saya ataupun level emblem marksman saya gitu pada saat ini gitu. Mungkin itu aja kalau untuk perkenalan emblem ya, levelnya ya. Kayaknya nggak ada yang begitu detail yang mau saya perkenalkan di sini. Yang jelas saya ini masih pemula lah, jadi level saya masih segini-segini aja gitu. Nanti saya akan di lain waktu saya akan coba melihatkan pertumbuhan level emblemnya. Begitu kawan-kawan abang-abang. Kemudian apalagi ya, tadi perkenalan info sudah, perkenalan hero juga sudah. Kalau achievement kayaknya nggak terlalu perlu banget lah ya. Saya di sini baru level 49. Yang jelas intinya abang-abang kawan-kawan, di video perkenalan saya ini saya sudah bilang tadi, saya cuman ingin menampilkan perjalanan ranked saya gitu dengan apa adanya gitu, mau itu lagi senang maupun ataupun lagi susah gitu. Enggak hanya yang pas enak-enaknya aja yang saya mau liatin, saya mau lihat yang naturalnya aja gitu. Yang sakitnya juga saya akan lihatkan gitu loh. Terus di konten saya ini saya ingin memperlihatkan bagaimana berbagai macam eksperimen ya, eksperimen dari
masing-masing hero tentang build dan emblemnya gitu. Kayak di konten pertama saya sudah menjelaskan eksperimen saya tentang hero di road, penggunaan emblem menyerang dan bertahan, dan emblem yang kedua full bars atau full damage. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan coba untuk daya tahan dan lifesteal gitu. Jadi intinya saya akan coba menampilkan bagaimana hasil-hasil eksperimen tentang emblem dan build-buildnya abang-abang ya kawan-kawan, yang bikin saya itu yang cocok sama saya gitu, yang cocok sama saya untuk saya gunakan di masing-masing hero-nya gitu. Jadi selama bermain Mobile Legends ini ternyata banyak juga tuh pelajaran yang saya dapat dalam hal penyesuaian gitu loh. Kalau hero ini, hero vector, emblemnya bagaimana dan build-nya apa. Untuk di penggunaan emblem itu, kalau emblem tank itu bagaimana, emblem support itu bagaimana, dan lain-lainnya gitu ya. Dan penggunaan item seperti ini contohnya moving speed dan lain-lainnya. Jadi itu saya mau melihatkan bagaimana hasil-hasil penemuan saya untuk emblem dan build-build yang digunakan oleh setiap masing-masing hero. Kebetulan saya sudah menampilkan dua konten ya tentang hero di road, hasil penemuan saya ya tentang bagaimana menggunakan di hero di road itu ada dua emblem yang sangat cocok saya gunakan, yaitu menyerang dan bertahan serta bars. Jadi begitu abang-abang kawan-kawan, mungkin menyusul untuk hero-hero lainnya nanti seterusnya sampai saya benar-benar udah paham, itu bukan pro ya, udah paham dulu gitu, beda sama pro. Jadi saya di sini bukan visi misinya bukan memperlihatkan keahlian pro saya, bukan. Tapi kita di sini nanti di konten ini saya mencoba sama-sama belajar kitanya untuk menampilkan kalau setiap hero di Mobile Legends ini cocoknya gimana ya kalau untuk penggunaan emblem dan build-nya, begitu loh abang-abang kawan-kawan. Jadi nanti bebas sih, terserah abang-abang dan kawan-kawan mau bagaimana juga belajar menyesuaikan setiap masing-masing hero-nya begitu. Kayaknya itu visi misi saya untuk di perkenalan konten saya. Ya begitulah, untuk sebagai seorang pemula yang jelas apapun keadaannya, semua hal itu sebagai seorang pemula ya, nggak ada yang kita mulai itu dengan hal yang enak gitu ya. Saya mungkin jadi kebawa perasaan juga ya, dimana saya kemarin memulai di konten pertama dan kedua itu kayaknya nggak nyaman banget gitu mulainya. Tapi ya tetap semangat aja lah abang-abang kawan-kawan, kalau misalnya nanti mau mencoba juga sebagai seorang konten kreator gaming ya, mungkin adalah pesan moral yang abang-abang dan kawan-kawan dapatkan dari konten saya ini ya. Mungkin itu aja, terima kasih. Sebelum dan sesudahnya saya undur diri. Demikianlah video perkenalan saya, konten video perkenalan saya ini. Semoga perjalanan saya seterusnya untuk bisa menjadi konten kreator mendapat dukungan gitu ya dari abang-abang dan kawan-kawan. Saya jujur aja, visi misi saya itu untuk ke depan itu sama-sama belajar dan pengen juga sih kayak orang gitu ya, jujur ya. Kok orang bisa, saya enggak. Jadi mudah-mudahan apa yang saya impikan, apa yang saya cita-citakan ini bisa tercapai, dan ya semoga kawan-kawan dan abang-abang semua juga mendapatkan ilmunya dari setiap konten-konten yang akan saya bagikan nantinya ya. Saya rasa demikian. Saya Ricardo Lumban Gaul, saya undur diri dulu. Terima kasih dan selamat malam.